Mengapa tiba-tiba Bapak Ontohodis Pistoles meminta maaf bahkan ribuan maaf di sosial media? Karena apa? Selama ini kan dia terkenal selalu menentang. Hola netizen yang tercinta. Setelah Otto Hasibuan berniat mengajukan PK terkait kasus Jessica, Edi Darmawan, ayah Mirna Salihin mendadak minta maaf. Edi Darmawan akhirnya mengakui bahwa Otto Hasibuan, pengacara Jessica Wongso, adalah orang yang baik. Edi Darmawan merasa perlu meminta maaf karena tutur katanya mengenai Otto Hasibuan sering tidak baik. Sementara Otto Hasibuan selalu menanggapinya dengan cara yang lebih dewasa dan bijaksana. Padahal Edi Darmawan jauh lebih tua dari Otto Hasibuan. Karena usianya yang lebih tua itu, Edi Darmawan merasa malu tutur bahasanya ketika berbicara sering tidak baik. Bahkan Edi Darmawan juga berniat tidak akan lagi muncul di media untuk membicarakan soal kasus Jessica ini. Namun sejumlah netizen yang budiman justru curiga dengan sikap ayah Mirna Salihin yang mendadak lebih lemah lembut ketika berbicara dan meminta maaf kepada Otto Hasibuan. Mereka menduga Edi Darmawan sedang ketakutan kebenaran dari kasus kopi sianida ini akan terungkap. Apalagi Otto Hasibuan juga mendapatkan dukungan dari 3.000 pengacara dalam kasus tersebut. Di sisi lain, beberapa orang di balik kasus kopi sianida ini juga turut terkena kasus lain, seperti Ferdy Sambo dan Edi Hiarej yang sempat menjadi saksi ahli. Nah, gimana nih menurut netizen yang maha benar? Silahkan berkomentar ya. Oh, ternyata pantesan banyak video yang di take down, banyak komen yang di remove. Ternyata ulahnya Anda dan KM toh. Ternyata kenal juga dengan bosnya Tete. Semua dikenal ya. Nggak kaget sih sebenarnya. Sudah terprediksi dari awal kawan. Kalau memang tidak ada yang janggal, kalau memang tidak merasa menciptakan peristiwa, gak usah kebakaran jenggot kali, santai saja. Woles dong, woles. Sampai kebakaran jenggot. Panik tak? Panik. Masa nggak panik sih? Panik ya, terlihat dari pancaran wajah. Tenang. Masih ada next episode. Baru segitu sudah panik. Gimana jagoannya dimulai? Segitu ya sudah panik. Tenang kawan. Panik tak panik? Masa nggak panik? Panik lah. Ampun DJ. Sabar. Ini baru permulaan kawan. Masih ada next season. Tenang. Ini baru permulaan. Belum ada apa-apanya. Baru 10%. VT di take down, komen di remove. Selanjutnya apa lagi pak? Tapi keren sih, apa yang dilakukan cukup responsif. Tapi tenang kawan, semakin merespon itu akan semakin juga panik, semakin juga under pressure. Pada akhirnya semakin banyak nama-nama yang dimention, semakin banyak blunder yang diucapkan. Ya begitulah bentuk kepanikan kawan. Kalau orang punya celah salah atau merasa salah, selalu ada kepanikan, ada rasa khawatir. Tapi kalau merasa benar, tidak ada yang perlu dikhawatirkan, tidak ada yang perlu menjadi sebuah kepanikan. Santai saja, hadapi saja. Tidak perlu juga mengklarifikasi, karena semakin mengklarifikasi malah semakin membuka tabir dan kenyataan faktanya. Tenang panik tak? Panik lah, masa nggak panik? Aku malah mau tanya balik pak, yang sebenarnya merusak hukum di negara ini siapa? Pak Otto atau Bapak dengan timnya? Karena sebenarnya kan kita sama-sama tahu yang menciptakan peristiwa, yang menciptakan barang bukti dan lain-lainnya ya dari pihak Bapak sendiri kan, kawan-kawan. Karena faktanya demikian kawan. Jadi harusnya pertanyaan itu adalah pertanyaan untuk Bapak dan kawan-kawan sendiri, bukan terhadap Bang Otto ataupun dan tim lawyer lainnya. Karena tidak mungkin segitu banyak lawyer bersuara dan bereaksi dengan apa yang terjadi di perkara J kalau segala sesuatunya berjalan sesuai kaidah hukum. Karena faktanya ini peristiwa diciptakan, bukan ditemukan. Setelah sekian purnama dan mendaki gunung, pada akhirnya Pak E kembali turun gunung untuk diwawancara. Dia berharap ini yang terakhir. Jangan dikabulkan kalau ini yang terakhir kawan. Pepet terus nih untuk para media, wawancara terus, pepet terus, jangan kasih kendor. Semakin sering diwawancara, semakin intens diwawancara, akan makin banyak blunder yang dilakukan. Ini dibuktikan dengan perkataan wawancara barusan. Banyak blunder yang dia lakukan. Niat awal untuk meminta maaf dan berakhir dengan kasih pressure ke tim lawyernya J. Pada akhirnya malah banyak blunder yang diucapkan dari mulutnya dia sendiri kawan. Makanya jangan kasih kendor, pepet terus, wawancara terus. Karena
banyak banget blunder yang diucapkan oleh beliau. Oke, jangan kasih kendor, pepet terus, wawancara terus, nanti makin kebuka dengan sendirinya kawan. Kalian udah lihat belum videonya Edi Salihin yang minta maaf ke Pak Oto? Guys, jadi beberapa hari lalu tuh Pak Oto bikin event buat Persatuan Advokat yang memang itu adalah bentuk solidaritas kepada Jessica Wongso. Nah, dari situ tuh Edi Salihin diwawancara lah sama salah satu stasiun televisi dan dia meminta maaf kepada Pak Oto. Nah, dia meminta maaf ke Pak Oto as a person, jadi dia minta maaf atas ucapan-ucapannya yang memang kurang pantas ke Pak Oto ya, as you know guys. Jadi dia memang suka tiba-tiba ngelanturin kata-kata yang nggak baik gitu ya buat Pak Oto, dan di situ dia minta maaf. But I don't know this is honest or not. Ya kalau mau minta maaf aja langsung ke Pak Otonya. Kalau kata gue mah nggak usah di media. Tapi by the way di situ Pak Edi Salihin tuh kayak agak lebih slow gitu ya ngomongnya, nggak yang berapi-api, nggak yang gaspol gitu ngomongnya gitu kan. Kalau di video-video yang lain tuh kayaknya dia berapi-api banget, terus kalau ngomong ngata-ngatain orang tuh kayak ini salah, ini nggak benar, ini itu, ini gitu kan. Tapi di situ kayak rendah hati banget gitu ngomongnya. Kayak permintaan maafnya kayak anes sih. Cuman ya gue nggak tahu deh. Itu dia tiba-tiba minta maaf karena emang reaksi dari aksi solidaritas kemarin, atau karena salah satu saksi ahlinya udah ketangkep jadi tersangka kasus gratifikasi. Terus yang kedua, dia menanggapi tentang Pak Oto yang mau PK dan lain-lain lah ya gitu. Dia juga ngasih nasihat nih ke Pak Oto, jangan sampai hukum di Indonesia itu rusak. Karena hukum di Indonesia udah sebagus itu dirusak cuman gara-gara Netflix gitu. Ya sebenarnya sebelum ada Netflix pun banyak banget bukti-bukti yang masih janggal. That's why ketika itu Netflix keluar dan ke blow up lagi, orang-orang makin trust issue sama sistem hukum yang ada di negara kita. Iya nggak sih? Itu bukan cuman gue aja, banyak dari kalian juga pasti yang kayak gue mikirnya. Terus dia juga bahas tentang bukti-bukti yang memang baru di-spill kemarin gitu di podcast-podcast yang dia diundang. Terus dia kayaknya sedikit mengklarifikasi kalau itu tuh bukan punya dia gitu. Itu punyanya korps kepolisian, menyangkut kepolisian dan lain-lain, itu tidak boleh sampai tahu. Tapi kenapa sekarang itu di-spill? Kalau memang itu tidak boleh di-up, kenapa sekarang di-up? Gitu, di spill buktinya. Dan memang gue masih trust issue juga itu buktinya bener atau enggak, karena setahu gue tuh Jessica pakai jam tangan hitam ya guys, tapi di situ tuh nggak ada jamnya gitu di tangannya Jessica. I don't know ini benar atau enggak bukti yang baru-baru di spill sama si bapaknya, dan gue nggak tahu kenapa baru di spill. Tuh gue nggak tahu apakah memang bukti itu tidak ditunjukkan supaya Jessica tidak dihukum mati gitu, atau memang bukti itu tidak ditunjukkan karena pada saat itu tuh belum ada. I don't know guys, gue open discussion, menurut kalian gimana? Boleh komen-komen ya guys, kita diskusi bareng. Boker News. Bapak Antohodis Pistoles tiba-tiba meminta maaf kepada pengacara kondangan otomotif. Mengapa tiba-tiba Bapak Antohodis Pistoles meminta maaf, bahkan ribuan maaf di sosial media? Karena apa? Selama ini kan dia terkenal selalu menentang seluruh kuasa hukum daripada kasus Jessica Wongso, kasus Escopior itu. Bahkan dia mengatakan tidak ada satu pengacara pun, ratusan pengacara, ribuan, bahkan juga pengacara super kondangan seperti Hotman Prancis tidak sanggup untuk menuntaskan masalah Jessica Wongso Escopior Cyanida. Tapi tiba-tiba Bapak Antohodis Pistoles meminta maaf. Apakah karena dia ngeper? Karena berapa hari yang lalu Bapak pengacara otomotif telah mengumpulkan sekitar 3.000 alpukat dan berencana untuk bikin jus alpukat, dan mungkin Antohodis Pistoles akan dijus juga. Apakah ada udang di balik kue tiaw? Maka Bapak Antohodis Pistoles mungkin ngeper, ketakutan, mungkin per mobilnya itu sudah ambrol, sudah turun bro. Oleh sebab itu dia harus pasang per yang baru. Ini adalah sikap yang tidak sesuai dengan karakternya menurut saya. Ada sesuatu. Apakah beliau sedang menutupi sesuatu? Apakah dia akan minggatos, pergi, cabut, melarikan diri karena dia merasa sangat dalam posisi yang berbahaya? Mari kita
menyaksikan peristiwa ini, pertarungan antara Bapak Antohodis Pistoles dan Bapak pengacara kondangan otomotif. Mari kita melihat siapa menang dan apakah juga kasus Jessica Pongso Escopior akan dibuka kembali dan Jessica Pongso apakah layak dibebaskan karena kita tahu tidak pernah terjadi otopsi dan runyam sekali. Banyak bokis-bokisan, banyak cerita-cerita aneh-aneh. Mari kita berdoa terbaik dan semoga Bapak Antohodis Pistoles tidak mengeluarkan pistolnya karena merupakan ancaman bagi banyak orang. Sekian, salam Antohodis.